Kira begitu. Jadi enzim ini adalah protein. Nah, maka kamu karena tidak ada lagi kuliah protein, kamu harus baca lagi nanti waktu kamu SMA dulu tentang protein, tentang karbohidrat, tentang lipid. Harusnya kan secara apa kan diberi lagi kuliah tentang enzim, lipid dan protein. Tapi dianggap kamu sudah punya dasar itu belajar di SMA tentang protein. Jadi semua sifat-sifat protein itu berlaku bagi enzim. Jadi secara umum enzim itu adalah protein, tetapi ada protein yang tidak bersifat enzim. Jadi itu ada sedikit sekali, misalnya albumin, dia tidak bersifat enzim, dia protein tapi tidak bersifat enzim. Itu sedikit sekali. Jadi secara umum semua protein, semua enzim itu adalah protein. Nah, oleh karena itu kalau kita bicara enzim, semua berlaku sifat-sifat dari protein. Nah, jadi tolong nanti dibaca lagi, diriwain lagi tentang protein. Ya. Nah, ini adalah secara molekuler nanti kita bisa lihat begini dia enzim. Ini kira-kira nanti kalau kamu masih ingat di protein itu ada yang single strand, double strand, nah gitu. Jadi nanti itu dasarnya. Jadi dasar dari enzim itu kamu harus memahami sifat-sifat dari protein. Nah, kira-kira tadi coba kamu lihat. Nah, substrat begitu dia masuk, maka enzim bersifat sebagai katalis. Katalis itu katalisator. Artinya apa? Mempercepat reaksi metabolisme. Jadi enzim itu mempercepat reaksi metabolisme. Jadi nanti pada waktu kita di biokimia, nanti ini kita sebut dengan biokatalisator. Biokatalisator. Nah, kalau dulu kita sebut katalis. Nanti di dalam biokimia itu disebut biokatalisator. Ya. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Jadi tadi pendahuluannya ya supaya kamu jadi lebih paham. Jadi nanti yang kita pelajari hari ini komposisi, struktur, sifat-sifat dari enzim, terus bagaimana enzim itu bekerja, aktivitas dari enzim sendiri bagaimana, kemudian faktor apa saja yang mempengaruhi aktivitas enzim, bagaimana pengaturan dari aktivitas enzim tersebut, kemudian bagaimana enzim itu digunakan pada waktu menentukan diagnosis di klinik. Itulah yang kita lihat. Ya. Nah, sekarang makanan yang kita konsumsi kemudian dicerna dalam saluran pencernaan, baru nanti di metabolisme dalam sel. Jadi begitu dicerna dalam saluran pencernaan, begitu di metabolisme, di sini perlu enzim. Kalau tidak, nanti metabolisme tidak berjalan seperti apa yang diharapkan. Jadi apa yang kita makan itu hanya kalau hanya dicerna saja dalam saluran pencernaan, tidak terjadi metabolisme, tidak berguna apa-apa makanan yang kita konsumsi. Jadi kita makan gunanya untuk apa? Untuk mendapat, salah satunya untuk mendapat energi. Salah satunya untuk mendapat. Nah, supaya bisa reaksi energi itu bisa berjalan dengan baik, maka perlu enzim. Baru nanti terjadi metabolisme. Nah, kira-kira jelas ya, supaya kamu ngerti bagaimana enzim itu berfungsi di dalam tubuh. Jadi pada waktu metabolisme ada dua yang terjadi, ada dua reaksi yang terjadi. Ada yang disebut katabolisme, ada yang disebut anabolisme. Jadi katabolisme itu molekul yang lebih besar berubah menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, itu namanya nanti katabolisme. Jadi ingat ini, seterusnya nanti pada waktu nanti kuliah-kuliah selanjutnya nanti hanya disebut aja katabolisme, anabolisme. Kamu harus ngerti. Jadi katabolisme itu
molekul yang lebih besar berubah menjadi molekul yang lebih kecil. Nah, contohnya tadi, kalau kita mengkonsumsi makanan, bagaimana nanti itu dirubah menjadi energi. Karbohidrat yang kita konsumsi nanti dijadikan glukosa, glukosa itu nanti menjadi energi dalam itu namanya katabolisme. Jadi yang besar menjadi kecil. Sebaliknya, yang kecil tadi jadi lebih besar. Contohnya tadi kalau glukosa sudah diproduksi, glukosanya tidak berubah semua menjadi energi, ada kelebihan glukosa, maka glukosa itu disimpan dalam otot atau dalam hati, itu dalam bentuk namanya glikogen. Nah, ini namanya reaksi anabolisme. Nah, tolong benar-benar diingat apa itu katabolisme, apa itu anabolisme. Karena nanti selanjutnya kuliah nanti hanya disebut begitu saja. Katabolisme dan anabolisme. Nah, ini kira-kira lebih jelasnya lagi. Jadi ada organisme, dia terdiri dari jaringan-jaringan. Jaringan ini terdiri dari sel. Di dalam sel itu ada molekul-molekul kimia. Ada molekul-molekul. Nah, sel dan molekul-molekul itu sangat erat hubungannya. Jadi suatu sel tidak akan berfungsi kalau tidak tersusun dari molekul-molekul. Sifat-sifat dari sel itu juga nanti tergantung dari molekul. Nah, molekul-molekul ini supaya dia bisa berfungsi dalam sel, itulah namanya reaksi kimia. Nah, reaksi kimia ini memerlukan reaksi kimia ini supaya dia cepat terjadi metabolisme dalam sel perlu enzim. Kalau dulu waktu kita belajar kamu di SMA namanya nanti katalisator, katalis. Misalnya PT. Gitu ya, itu katalis. Tapi kalau dalam organisme sekarang dalam sel itu namanya enzim. Reaksinya, metabolismenya nanti reaksi kimianya disebut metabolisme memerlukan enzim. Enzim itulah biokatalisator. Nah, jadi untuk mempercepat reaksi kimia selama ini kamu katalisator, untuk mempercepat reaksi kimia di laboratorium dapat dengan pemanasan maupun menambah katalisator. Ini yang umum kamu pelajari dulu di SMU. Nah, di organisme perlu katalisator yang lebih efisien lagi. Itulah namanya enzim. Enzim ini kita sebut biokatalisator. Mungkin dulu di SMA juga sudah ada sedikit juga kamu belajar tentang enzim ya, tapi belum mendalam. Jadi ini ilustrasinya, kalau dia ini tanpa yang hitam ini tanpa katalisator, dia membutuhkan jauh lebih tinggi, energi aktivasinya lebih tinggi. Ini dengan katalisator inorganik, masih juga memerlukan ini energi aktivasinya. Nah, kalau dia menggunakan enzim, lebih rendah lagi energi aktivasi yang dibutuhkan. Jadi artinya reaksinya cepat, tetapi energi yang digunakan untuk terjadinya reaksi itu sedikit. Nah, itulah gunanya enzim. Nah, jadi ini nanti keadaan awal, ini keadaan akhir. Nanti dilihat perubahan energi bebasnya jauh lebih rendah dibandingkan dengan katalisator dan tanpa katalisator. Jadi perjalanan reaksinya cepat, tetapi energi yang dibutuhkan untuk berjalannya reaksi sedikit. Itulah fungsi dari enzim. Jadi katalisator menurunkan energi, enzim menurunkan energi aktivasi lebih banyak. Kira-kira begitu nanti. Nah, jadi sekarang kira-kira kalau kita ilustrasikan lebih lanjut, ini kira-kira nanti kalau laktosa itu dirubah menjadi glukosa plus galaktosa. Jadi laktosa yang kita konsumsi nanti harus dirubah menjadi glukosa dan galaktosa. Laktosa berubah menjadi glukosa dan laktosa supaya reaksinya cepat terjadi, maka perlu enzim. Nah, jadi kalau kita bandingkan tadi, kalau dia tanpa enzim kira-kira seperti ini. Tanpa enzim. Tanpa enzim kalau gini kan
energi yang digunakan untuk mendorong ini bola jauh lebih berat, jauh lebih banyak tenaga yang kita perlukan untuk mendorong. Dibandingkan dengan seperti ini. Nah, jadi nanti laktosa kalau di sini nanti jadi kalau kita jadi enzim kan biar nanti kata akhirnya diganti dengan ase, laktase. Nah, kalau ini udah namanya enzim. Nah, jadi enzim ini kalau laktosanya masuk pas dalam enzim ini, pas di sini, ini ya. Ini jadi nanti dia masuk, ini sudah terjadi tempelan, maka terjadi aktivasi, kemudian terjadi metabolisme, jadilah glukosa dan galaktosa. Terus seperti itu. Nah, ilustrasinya tadi, bayangkan kalau dia dengan enzim mendorong bola ini jauh lebih ringan dibandingkan dengan yang di atas tanpa enzim. Kira-kira jelas jadinya ya bagaimana fungsi enzim, kegunaan enzim di dalam reaksi kimia, di dalam reaksi metabolisme dalam tubuh kita, bagaimana makanan atau obat yang kita makan, yang kita konsumsi, apapun itu dirubah menjadi energi atau glukosa, dirubah menjadi lipid maupun nanti karbohidrat atau lipid juga nanti bisa juga terjadi reaksinya perlu menggunakan enzim. Nah, ini kira-kira nanti perbedaan katalisator inorganik dan enzim ya. Jadi nanti tadi ini kira-kira contoh katalisator H+, OH-, PT, protein di sini kalau enzim protein. Nah, saya katakan tadi enzim itu adalah protein. Jadi dia sebagai biokatalisator. Nah, di sini energi aktivitasnya rendah. Di sini lebih rendah lagi energi yang diperlukan. Maka ini nanti perhatikan bereaksi spesifik. Jadi nanti enzim dengan substrat itu hanya enzim tertentu aja yang bisa ke substrat. Jadi tidak semua enzim bisa bereaksi dengan substrat. Jadi rata-rata 1 atau 2 saja enzim itu bereaksi dengan substrat. Masuknya substrat tadi apa misalnya? Apa tadi? Laktosa itu substrat. Nanti enzim yang diperlukan apa tadi? Diganti ase namanya biasanya secara umum begitu. Laktase. Nah, jadi laktosa itu hanya bisa dengan enzim yang namanya laktase. Nah, itu makanya disebut nanti dia spesifik. Kemudian tadi enzim itu kan tadi protein. Nah, protein kalau dia kena panas, dia akan terjadi denaturasi. Jadi kerusakan struktur, perubahan bentuk, memuai kalau kena panas. Nah, itu semua nanti akan terjadi kerusakan dari struktur protein. Nah, jadi termasuk karena enzim itu adalah protein, ya termasuk enzim juga berlaku sifat-sifat dari protein, dia juga akan terjadi denaturasi atau pecah. Kalau begitu dia terjadi denaturasi, maka enzim itu tidak lagi bisa berfungsi sebagai biokatalisator karena strukturnya sudah berubah. Nah, jadi tolong diingat terus supaya kamu harus ya, jadi pahami itu, hafalkan ya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan enzim? Nah, jadi enzim adalah suatu bahan atau substance yang menurunkan yang meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa dia sendiri berubah sifat-sifatnya dalam proses. Gitu ya. Jadi suatu katalis atau suatu bahan yang mempercepat reaksi kimia, meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa dia sendiri berubah di dalam proses. Jadi tetap dia sebagai awal dan akhir tetap nanti sama. Jadi walaupun dia dalam proses ikut mempercepat reaksi, tapi keadaannya awal dan akhir tetap tidak berubah. Nah, itulah namanya enzim.
Jadi sering disebut enzim adalah katalisator biologi atau biokatalisator. Nah, ini nanti definisi yang lain, suatu zat bekerja sebagai katalis pada organisme hidup, mengatur kecepatan reaksi kimia di proses, dan enzim itu tidak berubah dalam proses tersebut. Jadi akhir dan awal dia sama. Atau nanti ada juga yang bilang proses biologis pada seluruh organisme hidup adalah reaksi kimia dan kebanyakan diatur oleh enzim. Perhatikan. Jadi semua reaksi-reaksi kimia dalam tubuh kita itu diatur oleh enzim. Lebih banyak, 95% ke atas itu diatur oleh enzim. Jadi tanpa enzim, banyak reaksi kimia tidak akan terjadi. Jadi enzim mengkatalisa semua aspek metabolisme sel atau reaksi-reaksi kimia yang ada dalam sel. Itu enzim mengkatalisa, mempercepat reaksi kimianya. Nah, ada dua karakteristik penting dari enzim. Jadi enzim tidak berubah masuk ke dalam reaksi kimia dan tidak hanya sebagai katalisa, hanya sebagai mempercepat reaksi kimia saja. Enzim tidak mengubah keseimbangan yang konstan pada reaksi kimia tersebut. Jadi enzim ini hanya meningkatkan kecepatan di mana reaksi mencapai keseimbangan. Nah, nanti habis ini nanti kalimat ini coba dipahami di mana reaksi mendekati keseimbangan. Jadi jangan terlalu over, nggak ada gunanya juga. Kalau enzimnya lebih banyak, nanti kita pikir jadi lebih cepat. Ya ada keseimbangan. Makin banyak enzim nanti substratnya sedikit, ya reaksi itu mubazir. Gitu. Jadi tidak ada gunanya enzim banyak kalau substratnya juga sedikit. Jadi bagusnya nanti substrat sama enzimnya itu seimbang biar terjadi reaksi keseimbangan, itu baru efisien. Ya. Jadi enzim adalah katalis, ada yang nanti katalis protein atau biokatalisator yang dapat meningkatkan laju kecepatan reaksi kimia tanpa terjadi perubahan pada akhir proses. Nah, setiap enzim memiliki situs aktif, tempat substrat berikatan dan diubah menjadi produk. Nah, nanti tadi yang kita sebut tadi celah tadi adalah situs aktif, ya. Reaksi terjadi sangat efektif dan spesifik. Nah, spesifik tadi enzim tertentu saja yang bisa sama substrat. Kemudian dia efektif karena begitu cepat reaksinya terjadi dengan menggunakan enzim. Sebagai katalisator, meskipun terlibat dalam reaksi, enzim dapat diperoleh kembali dalam keadaan bebas pada akhir reaksi. Strukturnya kompleks sehingga dapat diregulasi, dapat diatur. Ya, strukturnya kompleks sehingga dapat diatur. Jadi jadi di mana letak enzim dalam sel? Ya, letak enzim dalam sel. Nah, ini ada yang kita sebut nanti enzim mitokondria. Ini nanti kaitannya dengan pengadaan energi, reaksi oksidasi yang menghasilkan energi. Ini nanti di dalam sel dia memang dia menghasilkan energi. Itu kita sebut enzim mitokondria. Nah, ada enzim ribosomal, ini nanti fungsinya untuk menghasilkan protein, biosintesis protein. Nah, ada enzim inti nanti berkaitan dengan genetik. Kemudian enzim lisosim itu nanti lebih banyak di daerah digestif intraseluler, ya, di dalam perut, ya. Kemudian juga dia sebagai pemecah bahan yang diperlukan dalam sel, itu nanti enzim lisosim, memecah, destruksi, memecah. Secara hidrolitik maksudnya ada air, dia bisa memecah, mendestruksi. Kemudian ada enzim mikrosomal, ini reaksi hidroksilasi pada sintesis hormon steroid. Nah, jadi nanti kalau kaitannya sintesis pembentuk hormon itu nanti di enzim mikrosomal. Kemudian mikrosomal juga ada nanti yang inaktivasi, metabolisme dan inaktivasi. Jadi bagaimana dia bisa juga dia tidak berfungsi untuk tidak mengaktifkan obat. Nah, itu nanti mikrosomal.
Jadi nanti misalnya kalau disebut nanti enzim mikrosomal, memang nanti obat itu tidak berfungsi karena adanya enzim tersebut. Nah, lokasinya di mana? Nanti ada di dalam inti, ada di dalam mitokondria tadi, ada di dalam sitosol, ada di lisosol. Nah, ini di subseluler ya. Jadi kebanyakan enzim itu terlokalisasi pada organel tertentu pada sel, pada organel tertentu. Jadi kompartimentalisasi ini memisahkan reaksi substrat atau produk terhadap reaksi pesaing. Jadi ada kompartimentalisasi, itu nanti juga lokasi ini untuk memisahkan antara substrat, reaksi substrat atau produk terhadap reaksi-reaksi pesaing. Dia juga bisa memisahkan. Ya. Nah ini nanti dalam inti contohnya nanti apa? Sintesis DNA dan RNA. Nah, jadi nanti pada inti pada waktu sintesis DNA dan RNA kita perlu apa tadi enzim supaya dia cepat terjadi DNA dan RNA-nya, maka dia nanti bekerja di dalam inti di nukleus. Nah, kalau ini mitokondria tadi ini fungsinya pada waktu siklus asam sitrat, nanti siklus Krebs, nanti perlu itu semua nanti menghasilkan energi itu di mitokondria, oksidasi, dekarboksilasi piruvat, nah itu semua di mitokondria. Kemudian glikolisis itu di sitosol, degradasi kompleks makromolekuler lisosol. Ya. Nah, yang apa dikatakan spesifik tadi? Enzim memiliki spesifikasi yang tinggi. Jadi dia tadi tidak mau semua substrat dia bereaksi. Cuma satu atau dua tertentu substrat saja yang bisa bereaksi dengan enzim. Itu yang kita sebut nanti dia spesifik. Berbeda dengan katalis anorganik atau inorganik, itu untuk beragam reaksi dan zat kimia, tidak apa-apa dia. Berinteraksi dengan satu atau hanya beberapa substrat. Berinteraksi dengan satu atau hanya beberapa substrat. Kemudian mengkatalisis hanya satu jenis reaksi saja. Nah, perhatikan. Berinteraksi dengan satu atau hanya beberapa substrat. Jadi umumnya satu atau dua substrat saja. Kemudian umumnya secara umum mengkatalis hanya satu jenis reaksi. Nanti ada 6 reaksi utama dalam enzim, tapi enzim itu secara spesifik biasanya hanya satu reaksi, satu jenis reaksi saja. Nah, jadi enzim bereaksi spesifik artinya suatu enzim hanya dapat bereaksi dengan substrat tertentu atau pada sejumlah senyawa sejenis. Nah, ini yang saya katakan tadi, laktosa berubah menjadi glukosa plus galaktosa, nanti perlu enzim yang namanya laktase. Nah, glukosa inilah sumber energi dalam tubuh kita. Kelebihan glukosa tadi, begitu glukosa nanti laktosa dirubah menjadi glukosa, namanya tadi apa? Katabolisme. Nah, glukosa yang berlebih tadi yang disimpan dalam glikogen, namanya tadi apa? Anabolisme. Nah, kemudian contoh lain enzim heksokinase bekerja untuk heksosa. Glukosa dan fruktosa tapi afinitas. Jadi dia untuk heksosa itu apa? Heksokinase bisa dua dia, bisa terhadap glukosa, bisa terhadap fruktosa. Tapi afinitasnya, ikatannya beda antara glukosa dan fruktosa. Jadi enzim heksokinase memang dia bisa terhadap glukosa, bisa juga terhadap fruktosa, mempercepat reaksinya. Tetapi keterikatannya berbeda. Kemudian ini tadi contohnya tadi yang spesifik tadi. Nah, ini glukosa. Glukosa 6P berubah menjadi glukosa P gluconolactone, perlu enzim glukosa 6P. Nah, jadi ini substrat. Kalau berubah lagi jadi ini, itu perlu beda-beda enzimnya. Nah, A, B, C, D itu enzimnya, jadi berbeda-beda enzimnya. Ini karbohidrat padahal, satu karbohidrat. Nah, tapi beda enzimnya. Itu maka spesifik itu pengertiannya ya.
Jadi spesifik terhadap substrat hanya untuk satu substrat. Jadi urea bekerja pada urea namanya enzimnya urease. Amilum, amilase. Untuk satu golongan atau kumpulan ada lagi nanti kespesifikan optik, ada kespesifikan golongan. Nah, ini yang optik. Jadi nanti D asam amino oksidasi asam amino konfigurasi D. Nah, itu contohnya. Epimerase. Nah, ini interkonversi antara bentuk optik yang berlainan. L-alanin dan D-alanin. Nah, ini nanti perlu enzim ala rase-mase. Nah, berubah dia. Bisa L-alanin, bisa D-alanin. Ada lagi nanti kespesifikan golongan. Esterase untuk ester-ester, lipase untuk lipid. Nah, jadi kalau ester-ester nanti esterase enzimnya. Kalau lipid itu lipase. Kalau pepsin dan tripsin untuk ikatan peptida. Ingat ya, nanti ya, pepsin nanti umumnya untuk ikatan peptida itu apa? Protein. Nah, kalau lipid, lipase, esterase. Nah, tata nama, jadi umumnya tadi yang saya katakan, awalnya tak ada tata cara penulisan yang jelas. Dulu ya, awalnya pepsin, pepsis, petialin, nah ini dulu. Nah, yang sekarang dia udah lebih jelas, substrat plus ase. Amilum, substratnya, enzimnya amilase. Laktosa, enzimnya apa? Laktase. Jadi substrat laktosa ganti tambah di belakang ganti di 3 huruf belakangnya ase jadi substrat. Nah, itu tidak ganti 3 huruf atau tidak itu tidak pasti, tapi intinya di belakangnya substrat plus ase. Kemudian ada jenis ikatan kimia nanti oksidasi reduksi. Itu reaksi kimianya. Nanti perlu zat-zat substratnya nanti diganti oksidase reduktase. Reaksi kimianya. Kemudian ada nama sistematik. Nama-nama ini nanti berdasarkan IUBMB. Jadi International Union of Biochemistry and Molecular Biology. Nah, ini perkumpulan secara dunia ya yang memberikan nama-nama sistematik. Nah, contohnya tadi amilase, amilum, laktase, laktosa, maltosa, maltase. Kemudian kerja enzim peptida. Ikatan peptida itu untuk satu asam amino dengan satu asam amino lain berikatan, itu kita sebut ikatan peptida. Nah, supaya ikatannya itu lebih tepat perlu enzim namanya peptidase. Kemudian ikatan ester tadi, esterase. Nah, ini jenis reaksinya ya tadi. Jenis reaksinya transfer. Kemudian transferase. Nah, reaksi pemindahan gugus. Kemudian amino transferase. Atau memindahkan gugus-gugus NH2 yang lebih spesifik. Ini tata nama menurut IUBMB tadi. Reaksi dan enzimnya dibagi dalam 16 kelas utama. Nanti tiap kelas ada lagi 14 sampai 13 subkelas. Tetapi reaksi utamanya ada 6. Yang lain sebenarnya ada reaksi-reaksi lain, tapi yang utama 6 ini. Nama enzim terdiri dari 2 bagian. Ada yang nama substrat plus ase, ada jenis reaksi plus ase. Transfer, hidrogenase. Transferase. Hidrolisa nanti hidrogenase. Ini contohnya alkohol dehidrogenase. Nah, jadi nanti ini ada pengertiannya nih satu-satu alkohol NAD oksido. Jadi kalau kita lihat di sini kan reaksinya adalah jadi nanti alkohol plus NAD terjadi aldehid atau keton. Nah, alkohol itu sebagai apa? Dia sebagai substrat. NAD-nya sebagai apa? Kosubstrat. Tambahan ya. Jenis reaksinya adalah oksidasi reduksi. Nah, ini yang kita baca di sini. Jadi alkohol sebagai substrat,
dehidrogenase. Nanti di sini sebagai konsentrat, jenis reaksinya adalah oksidasi reduktase. Kebanyakan enzim tadi diberi ase pada nama substrat atau reaksi. Ini urease enzim urea. Oke. Ada beberapa enzim yang diberi nama trivial seperti apa? Pepsin, tripsin, papain, bromelain, nerin, dan lain-lain. Ini sedikit ya sebenarnya enzim yang diberi nama trivial ini. Nah, ini kira-kira kalau tadi enzim digolongkan ke dalam 6 kelas utama berdasarkan tipe reaksi yang dikatalisis, yaitu apa? Satu, oksidasi reduksi. Oksido reduktase. Nama enzimnya nanti. Transferase. Hidrolase. Liase, isomerase, dan ligase. Enzim diberi 4 digit nomor klasifikasi dan suatu nama sistematik. Jadi ATP, adenosin trifosfat plus glukosa. Jadi nanti adenosin difosfat plus D-glukosa 6-fosfat. Jadi contohnya enzimnya apa? Glukofosfotransferase. Jadi apa itu dua kelas reaksinya tadi, 7 subkelasnya, 1 subkelas. Subkelas. Kemudian digit keempat, D-glukosa sebagai aseptor gugus fosfat. Jadi ada artinya 27.7.1.1. Jadi enzim commissionnya 2.7.1.1. Nah, jadi ini reaksi 6 utama tadi ya, yang 6 kelas golongan utama. Oksido reduktase. Ini mengkatalis reaksi oksidasi reduksi. Nah, enzim-enzim proses oksidasi biologis. Jadi piruvat, contohnya piruvat plus NADH plus H plus perlu enzim laktat dehidrogenase. Nah, ini nanti contohnya terjadi laktat, dia bisa bolak-balik ya. Jadi nanti plus NAD plus. Nah, yang transferase ini yang reaksi yang kedua, mengkatalis transfer gugus fungsional, bukan hidrogen ya tadi, antara sepasang substrat. Kemudian hidrolase. Nah, ini nanti ada kaitannya dengan H2O, air ya. Mengkatalisis hidrolisis. Jadi dengan adanya air dia terjadi reaksi yang kita sebut hidrolisa. Nah, kalau enzimnya namanya reaksi hidrolisanya, jadi enzimnya adalah hidrolase. Kemudian liase, mengkatalisis pemutusan gugusan dari suatu substrat oleh mekanisme lain dari hidrolisa. Memutus gugusan dari suatu substrat. Pada golongan ini terbentuk ikatan rangkap. Kemudian ini nanti contohnya malat menjadi pemarat, ada ikatan rangkapnya di sini. Kemudian isomer, mengkatalisis interkonvensi dari isomer-isomer optik. Ini nanti contohnya. Jadi al-transretinin jadi 1,1 cis retinin. Nah, ini kira-kira isomer ya. 6. Ligase, mengkatalis penggabungan dua senyawa yang dikaitkan dengan pemutusan ikatan pirofosfat pada adenosin trifosfat atau senyawa sejenis. Nah, contohnya apa? Glutamin sintetase. Jadi nanti mengkatalisis, contohnya ATP ini L-glutamat plus NH4 plus menjadi ADP plus ortofosfat plus L-glutamat. Nah, ini semua 6 reaksi utama tadi. Nah, jadi oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Jadi itu penamaannya tadi, pertama substrat plus ase, kedua jenis reaksi plus ase. Nah, bagaimana mekanisme kerja enzim? Jadi enzim tadi yang katakan suatu protein kamu masih ingat adalah tersusun dari asam amino. Nah, asam amino dalam larutan selalu berbentuk ion, tergantung dari pH larutannya, banyak ionnya atau tidak.
Nah, ini masih ingat ya, rumus asam amino ada 4 tangannya dari C. Jadi nanti ini R, ini amida, ini gugus karboksilat ya. Nah, jadi aktivitas katalitik enzim erat hubungannya dengan struktur enzim atau proteinnya, susunan proteinnya. Nah, molekul enzim itu besar, substrat umumnya kecil. Nanti diingat ya. Jadi pada waktu nanti terjadi reaksi metabolisme, reaksi kimia, enzimnya besar, substratnya kecil. Itu tadi. Terus nanti substratnya masuk ke enzim, terjadi metabolisme, keluar produk, kemudian masuk lagi substrat, keluar lagi produk, begitu terus. Jadi enzim itu molekulnya lebih besar. Sehingga tidak seluruh permukaan enzim terletak dalam pengikatan substrat. Jadi sedikit saja kan dengan bereaksi dengan substrat, itu kita sebut tadi apa? Sisi aktif atau celah. Sisi aktif dari enzim, celah tadi. Spesifik terhadap substrat tertentu. Gimana? Jadi masih Pak Dekan baik kan? Pada tempat katalisis tadi ada 2 macam gugus ya, satu gugus pengikat, satu gugus katalitik. Jadi di celah itu tadi, di sisi aktif tadi ada 2 gugus. Itu satu gugus pengikat supaya terjadi ikatan antara enzim dan substrat. Kemudian ada satu lagi di situ gugus mempercepat reaksi kimia, mempercepat reaksi metabolisme. Nah, pengikatan substrat terjadi pada sisi aktif tadi, tempat kegiatan, kemudian ada sisi katalitik, tempat katalisis. Tapi udah baik kan ya, Bu? Iyalah, jangan dulu beraktivitas berat kan. Biasa lah Kak. Biasa kalau orang tua pengen ngobrol. Jadi boleh jaga enggak? Ya, lanjut ya. Jadi enzim hanya dapat mengikat substrat yang memiliki gugus reaktif dan struktur 3 dimensi yang sesuai. Nah, struktur 3 dimensi ini memang jadi agak rumit reaksinya. Ya. Nah, gugus reaktif pada enzim. Nah, jadi protein enzim mempunyai gugus reaktif. Gugus reaktif yang berperan pada proses katalisis terletak di daerah tempat. Itu tadi kita sebut sisi aktif. Nah, gugus reaktif terletak pada gugus samping rantai peptida. Gugus R ya. Nah, jadi contohnya sistein itu mempunyai gugus reaktif SH. Serin mempunyai gugus reaktif OH. Nah, bagaimana degradasinya? Reaksi degradasi. Nah, nanti perhatikan ya. Ini enzim. Yang merah nih. Ini substrat. Jadi ini namanya sisi aktif. Nah, ini namanya sisi aktif. Jadi sisi aktif ini harus pas substratnya. Nah, begitu masuk harus pas. Sisi aktif ini nggak bisa diganggu. Kalau sisi aktif ini terganggu, berubah, maka nanti substratnya tidak pas. Tidak terjadi reaksi metabolisme. Nah, begitu dia pas, kombinasi enzim dan substrat pas, baru dia mengeluarkan produk. Nah, baru nanti enzimnya sudah kembali lagi seperti awal, masuk lagi substrat, sini, keluar lagi produk, terus saja berjalan seperti itu. Begitulah cara kerja enzim. Bagaimana kita makanan itu dirubah menjadi suatu nutrien. Ini kira-kira animasinya ya. Bisa enggak di animasinya? Coba kita tunggu dulu.
Nah, kelihatan aja nggak mau dia, nggak apa-apa ya. Jadi nanti begitu intinya. Nah ini masih kerja dia. Nah, masuk, keluar produk, masuk lagi, keluar produk, terus begitu ya. Nah, jadi ganggu dia. Oke, sebentar. Nah, jadi stop dia. Ya enggak, tadi terpijit. Sebentar. Jangan izin ke toilet ini. Sebentar aja, tunggu dulu. Balik dulu kita. Bentar. Tembak keluar dia. Udah muncul? Belum dong. Belum dong. Ya, sebentar. Ya, dari sini ya tadi ya. Ya. Ya, jadi nanti ini kira-kira satu contoh, ini substrat, ini enzimnya. Ini substrat, amilum, nanti amilase, maltosa, maltase, protein, pepsid. Ini yang trivial tadi ya, sedikit ada trivial tadi ya. Peptida, protease. Fat, lemak, lipase. Lipid, lipase. Ini produknya oksigen dan air, maltosa, glukosa, peptida, amino, asam amino. Ini asam bebas dan gliserol. Ya. Nah ini contoh lain sintesisnya ya. Ini substratnya ada dua dia, satu masuk sini, satu masuk sini. Ini masuk spesifik, keluar produk. Masuk lagi. Nah ini bisa juga seperti ini. Nanti masuk lagi ke sini. Ini produknya, substratnya masuk lagi, keluar produk. Jadi kalau kita lihat produk ini justru lebih pas ya, masuk keluarnya begini ya. Nah, di sini nggak pas ya. Nah ini nanti ini yang disebut nanti ini substrat. Ada tadi komponen lain kita sebut. Komponen lain itu bisa namanya vitamin atau mineral. Kofaktor nanti kita sebut. Koenzim, kofaktor. Nah inilah enzim, inilah substrat, ini enzim. Vitamin ini harus masuk di sini, baru ini pas. Coba lihat. Baru dia pas. Kalau ini, jadi masuk duluan ini, kofaktor, baru masuk nanti substrat. Pas dia masuk, baru keluar produk. Nah, jadi gitu. Kira-kira di sisi aktif yang terjadi ada dua tadi apa? Gugus reaktif dan gugus pengikat. Nah, itu kan tadi. Nah, ini contoh lain nanti ya, bagaimana reaksi sintesisnya sehingga didapatkan ini kalau glukosa dirubah lagi substratnya glukosa nanti berubah menjadi apa ini prosesnya kalau dia komplit. Nah, ini nanti dari lagi enzim ini tadi ya kira-kira contohnya nih. Enzimnya terus ini nanti amilum ini ya, amilum. Gitu terus pokoknya yang tadi lebih sederhana kalau kita lihat begini tadi lebih sederhana dia, kalau ini lebih kompleks dia. Nah,
Tapi sama saja contoh ini ya, sama saja bagaimana fosforilase, enzim fosforilase itu dengan adanya substratnya glukosa berubah, nanti reaksinya terus masuk. Nah, jadi kan ini kan substrat ini kan sebenarnya seolah-olah antri ya, terus antri masuk jadi produk, antri lagi masuk produk, antri terus produk, begitu. Ini ya contohnya kira-kira dari amilum glukosa 1 fosfat, jadi dari amilum berubah menjadi glukosa 1 fosfat. Nah, ini sisi aktifnya. Nah, kira-kira kalau secara molekuler begini dia. Bukan, kalau tadi gambarnya kan seolah-olah di sini dia sisi aktif. Padahal enggak, di tengah gini, ini secara molekuler. Kalau secara sederhana seperti ini, seolah-olah di atas dia. Bisa di tengah, bisa di mana kan sebenarnya ini. Nah, inilah sisi aktif, ini substratnya. Kalau ini pas enggak kira-kira? Belum tentu pas gitu ya. Secara modelnya. Nanti kita lihat lagi nanti model Fischer-nya. Jadi ada pocket yang spesial atau cleft pada enzim yang disebut dengan situs aktif tadi, membentuk permukaan 3 dimensi, merupakan komplement dari substrat, merupakan tempat terjadinya katalisis. Itu adalah situs aktif tadi yang kita sebut situs aktif. Nah, ya. Nanti ikatan di situs aktif itu dengan substrat itu ada yang nanti kita sebut model Loop NK, atau ini berdasarkan penelitian dari Fischer, ada model induced fit, itu dari Koslan. Pada situs aktif ini dapat juga terikat kofaktor atau gugus prostetik. Nah, kofaktor atau nanti disebut koenzim itu adalah kalau disebut nanti vitamin, orang sering menyebut koenzim. Nah, mineral itu sebut orang kofaktor atau nanti itu sering disebut gugus prostetik. Gugus prostetik ya. Nah, bagaimana model kunci dan anak kunci ya? Kunci dan anak kunci. Loop NK dan induced. Nah, jadi suatu enzim menurut Fischer ini teori Loop NK tadi, suatu enzim akan mengikat substrat tertentu karena sisi aktif dan substrat mempunyai struktur yang komplementer yang kaku. Artinya apa? Dia cuman bisa masuk, substratnya tidak berubah, sisi aktifnya tidak berubah, substratnya pas pada sisi aktif. Itu Loop NK. Jadi kalau kita mau buka gembok, kalau anak kuncinya tidak pas, gemboknya tidak terbuka. Nah, itulah kira-kira teori dari Fischer ini yang disebut dengan Loop NK. Jadi, gembok itu bisa terbuka kalau anak kuncinya pas. Nah, kaku kan, tidak berubah-ubah dia. Lubang kunci itu tidak berubah, lubang gembok itu tidak berubah. Nah, itu kira-kira teori Loop NK. Kemudian ada induced fit, itu Koslan. Jadi, substrat tidak secara persis cocok dalam sisi aktif enzim tadi, tapi dia fleksibel. Kenapa dia fleksibel? Karena enzim atau protein, kita sebut enzim itu adalah protein, dia kan ikatan yang terjadi situ kan ikatan non kovalen. Maka dia bisa berubah kalau dia diganggu. Diganggu dengan apa tadi? Diganggu tapi hasilnya positif ya maksudnya. Diganggu dengan apa tadi? Sisi aktifnya itu berubah dia sehingga Sehingga substrat yang mau masuk itu pas ke sisi aktif. Nah, itu katakan induced fit. Siapa yang mengganggu? Nah, yang mengganggu itu bisa dari sisi jauh, bisa dari sisi dekat dengan diganggu dengan masuknya apa tadi? Kofaktor tadi atau diganggu dengan ada masuknya vitamin atau masuknya mineral. Itulah gunanya kita mengkonsumsi vitamin, mengkonsumsi mineral. Jadi reaksinya tubuh kita dalam reaksi metabolisme, reaksi kimia pada sel-sel dalam tubuh kita memerlukan vitamin sebagai koenzim, memerlukan mineral sebagai kofaktor. Tapi dua-dua sering juga orang menyebut kofaktor. Baik,
mineral maupun enzim. Tapi kalau nanti mineralnya adalah logam berat, itu bukan sebagai, itu justru dia sebagai penghambat terjadinya reaksi. Itu logam berat ya, tapi selain logam berat, mineral yang lain, Zn, Pb, Zn, Mg, itu dia bisa sebagai kofaktor. Jadi diganggu enzimnya sehingga sisi aktifnya berubah masuk pas substratnya. Itu teori dari induced fate dari Koslan. Jadi kira-kira kalau ini tadi gembok, masuk anak kunci pas terbuka dia. Nah, ini sederhana ya, ini tadi kaku ya, tidak berubah dia ya, itu loop and key. Nah, kira-kira begini nih. Kalau dia belum aktif enzimnya, itu kita sebut apoenzim. Ingat itu ya, apoenzim. Kemudian ini kalau kaku tadi bisa juga tadi dengan teori Koslan tadi masuk, baik teori loop, kalau loop and key tadi kan substrat dan koenzimnya cocok, aktif tadi. Tetapi kalau induced Koslan tadi bisa juga masuk dulu koenzim ini ya, masuk koenzim di sini. Kalau ini misalnya kamu bayangkan, substrat ini masuk ke sini jadi enggak? Tidak jadi. Nah, jadi ada koenzim masuk dulu dia di sini, baru substratnya pas. Nah, ada kalanya nanti kalau loop and key, kalau ini udah masuk dulu, baru masuk ini sebenarnya itu teorinya teori kalau ini masuk diganggu, itu tadi kita sebut teori induced fate Koslan ya. Nah, tapi ini penjelasannya begini. Ini kalau dia belum aktif namanya, enzim yang belum aktif namanya apoenzim. Ada koenzim atau kofaktor disebut non-protein, itu non-protein, itu sebagai aktivator. Sebagai aktivator. Nah, ingat, aktivator. Nah, aktivator itu adalah bisa mineral, bisa vitamin. Itu namanya aktivator. Nah, kemudian kalau dia sudah berikatan, sudah aktif, itu namanya holoenzim. Substrat. Nah, kalau ini sebenarnya sisi jauh yang kita sebut bisa dari sini, sisi jauhnya. Nah, ini bisa sisi jauh. Nah, kalau ini teori loop and key saja ini. Sudah masuk pas koenzimnya, masuk substratnya pas, itu teori dari loop and key. Teori Fischer. Nah, atau contoh lain teori Fischer tadi, ini substratnya pas masuk, nah, langsung terjadi enzim substrat, terjadi metabolisme. Terus begitu. Nah, ada kalanya tadi ini masuk dulu, baru masuk yang ini. Nah, dan ini belum terjadi metabolisme, harus masuk lagi S2 ini. Ini S2 ini adalah kofaktor tadi. Nah, ini nanti lebih banyak kalau sudah masuk semua, sebenarnya nanti dia lebih tepat teori loop and key. Jadi kira-kira bagaimana reaksi antara enzim dan substrat itu, bisa enggak dua-dua terjadi reaksinya? Bisa teori dari Fischer, loop and key, bisa juga teori induced fate. Dua-dua bisa gabung juga, bisa kombinasi. Bisa satu saja, artinya loop and key saja, gembok dan anak kunci seperti ini, bisa satu saja. Nah, tanpa koenzim, misal asetilkolin. Nah, jadi bisa langsung, itu Jokiro. Tunggu dulu suruh Pak ya. Jangan dulu masuk, tunggu dulu suruh. Nanti kuliah dulu pasalnya. Ya, kau tunggu dulu ya nanti. Habis saya kuliah baru ngadap ya. Ya. Ya, jadi itu ya. Jadi teorinya. Kemudian, nah ini nanti reaksi tahap-tahapan reaksi enzimatik.
Jadi ini kalau ini teori apa tadi ya? Ini sisi aktifnya, ini substratnya pas, langsung enzim substrat terjadi produk, masuk lagi substrat terus begini. Nah, ini kira-kira cepat sekali nih. 1/10.000 detik katanya. Cepat sekali dalam tubuh kita. Jadi begitu kita kekurangan mineral, kekurangan vitamin dalam tubuh kita, reaksi enzimatik akan terganggu. Nah, kemudian begitu nanti enzim protein dalam tubuh kita rusak, reaksi metabolisme terganggu. Nah, itu yang dikhawatirkan. Jadi bagaimana kalau makanan yang kita makan tidak berubah menjadi energi, ya kita akan lemas. Nah, makanan itu harus dirubah menjadi glukosa. Supaya dia berubah menjadi glukosa, supaya reaksi makanan yang kita makan itu dirubah menjadi glukosa, perlu enzim supaya reaksinya efisien dan efektif. Energi yang kita butuhkan untuk merubah makanan itu menjadi glukosa tidak terlalu banyak. Tenaga yang kita perlukan dalam tubuh kita perlu enzim. Nah, berarti ya. Jadi ini nanti 1, 2, 3, 4, 5-nya nah kamu baca. Ya. Nah ini tadi teori Koslan tadi. Nah, jadi ini sisi aktif. Nah ini sisi aktif. Ini substrat. Nah ini kalau ini kan indus Koslan masuk, jadi enzim kompleks substrat. Ini indus Koslan ya. Nah nanti ini sisi aktif, ini substratnya masuk, terjadi reaksi. Jadi kira-kira teorinya bagaimana dia bisa terjadi seperti ini? Nah kira-kira teorinya, penjelasannya bagaimana? Ini kan tidak kelihatan dia dari sisi aktif ini bentuknya nggak sama kan ini. Kalau ini masuk ke sini sama nggak? Tidak sama. Ini segi apa nih? Segi 4. Nah, ini bentuknya seperti ini, tidak masuk ini. Kenapa jadi pas? Itulah tadi ada gangguan. Gangguan yang diharapkan gitu, gangguan yang diharapkan oleh enzim sehingga sisi aktif ini berubah, substratnya masuk, pas. Terjadilah metabolisme. Nah, bagaimana menjelaskannya? Tadi katakan bahwa enzim itu ada ikatan kovalen di situ. Protein itu ada ikatan kovalen, ada ikatan disulfida, ada ikatan van der Waals di situ ya. Kalau kamu masih hafal teori-teori dari protein. Jadi ini asam amino, lisin, metionin. Nah, lisin dan metionin ini tadi celahnya, sisi aktifnya ini, fosfatnya di sini, ya. Substratnya ini yang merah ini. Kalau ini tadi langsung masuk ke sini tidak pas dia. Tetapi karena lisin dan metionin saling berikatan, terjadilah konformasi, dia berubah, lisin dan metionin ini berubah, sisi aktif juga jadi berubah bentuknya. Naik dia ke atas ini, berubah. Ini jadi agak pipih ke atas ini. Nah, begitu dia masuk ke atas, substrat ini pas. Nah, itulah namanya teori induced Koslan. Jadi nanti kenapa lisin dan metionin itu bisa tarik menarik? Nah, itu tadi asam amino ikatan peptidanya diganggu sehingga terjadi jadi nanti kita sebut diganggu, dipengaruhi dari jauh atau disebut enzim allosterik. Enzim pengendali jalur reaksi dipengaruhi dari jauh. Nah, itu namanya apa? Enzim allosterik. Jadi karena dia diganggu di sini, lisin metionin jadi saling berubah, saling ikat tarik menarik sehingga celah ini berubah, substratnya pas masuk. Nah, inilah disebut dengan induced Koslan. Nah, jadi perbandingan model induced dan kunci dan anak kunci itu adalah seperti ini kira-kira ya. Jadi kalau tadi ini teori dari Fischer seperti ini, langsung pas dia masuk.
Kalau ini tidak pas karena ada gangguan dari substratnya ini, ada gangguan di sini, ada distorsi, ikatannya diganggu, maka substratnya pas masuk. Nah, kalau bentuk lain kira-kira seperti ini ya, nah, baru terjadi produk. Nah, itu teorinya. Jadi dua teorinya, induced Pitt-Koslan dan kunci dan anak kunci atau kita sebut dengan teori Fischer, teori Koslan. Nah, ini ada dua ya, ada protein sederhana, ada juga protein konjugat. Nah, jadi tadi yang saya sebut apoenzim, kofaktor, holoenzim ya. Nah, hafalkan lagi ya. Jadi kofaktor itu ada yang menyebut nanti koenzim, ada yang menyebut kofaktor, ada lagi menyebut gugus prostetik, itu sama saja. Tetapi secara umum orang lebih banyak mengatakan koenzim itu adalah vitamin, kofaktor itu adalah mineral. Ya. Nah, jadi enzim itu ada sederhana, itu kita sebut tadi protein sederhana. Kalau dia konjugasi atau holoenzim, itu terdiri dari protein dan bukan protein. Bukan protein itu yang kita sebut tadi gugus prostetik, itu ada yang kofaktor, ada yang koenzim. Jadi organik itu koenzim, anorganik itu mineral itu kofaktor. Secara umum orang menyebutnya seperti ini, tapi sering juga dibalik-balik ya, koenzim, kofaktor, kofaktor. Tapi kalau dua-dua disebut gugus prostetik. Nah, kofaktor sejumlah enzim masih perlu senyawa lain yang bukan protein agar dapat menyelesaikan fungsinya kata. Jadi ini perlu kofaktor ya. Jadi ada enzim tertentu yang membentukkan kofaktor baru dia bisa bereaksi. Enzim sederhana, jadi ada namanya itu protein saja. Enzim lebih kompleks itu tadi disebut apa? Protein plus kofaktor. Nah, kofaktor bisa logam, bisa senyawa organik. Nah, ikatan enzim plus kofaktor ada yang kuat, kovalen, ada juga yang lemah. Nah, apa fungsi koenzim? Itu sebagai zat perantara pembawa atau gugus-gugus atom-atom dan elektrolit dipindahkan dalam reaksi enzimatik. Nah, ini contohnya nanti sebagai koenzim ya, NAD, NADP, FNN, CoQ, HEM, NHE. Nah, ini coba contoh-contoh dari koenzim. Tapi secara umum koenzim ya. Jadi vitamin C nanti bukan koenzim ya. Jadi nanti karena dia lain lagi fungsinya. Ya. Nah, vitamin B. Nah, ini salah satu contoh sebagai koenzim. Nah, ya. Vitamin B, niacin, vitamin B2, vitamin B6, asam pantotenat, vitamin B12, asam folat. Nah, itu semua nanti fungsinya sebagai koenzim. Nah, ini contoh yang lain, kofaktor, mineral, Cu, Fe, kalium, magnesium, mangan, molibdat, kemudian Ni2+, Se, Zn, zinc, semua ini nanti berfungsi sebagai kofaktor untuk enzim. Kofaktor untuk enzim. Nah, ini contoh lain koenzim, biositin, koenzim A, klapin, nikotinamid, piridoksal, fosfat, tetrahidrolat, tiamin. Kofaktor logam, ikatan enzim plus kofaktor logam. Nanti ini kalau kofaktor logam tadi ya. Fungsi dari kofaktor itu ikatan langsung pada proses katalis berfungsi menyerupai gugus katalitik. Nah, sebagai stabilisator tempat tadi berikatan dengan sulfur logam berat, jadi saya katakan menghambat aktivitas enzim. Pb, Cu, Cd, Ag, Hg itu inhibitor, menghambat kerja enzimnya. Nah, ada lagi yang kita sebut dengan proenzim, G-Moget. Jadi beberapa enzim protein dibentuk dan diekskresikan ke jaringan dalam bentuk tidak aktif. Jadi dia enzim proteolitik dibentuk dan disekresikan ke jaringan dalam bentuk tidak aktif. Itu disebut masih proenzim. Nah, kemungkinan kenapa dia belum aktif? Kemungkinan nanti bisa merusak jaringan. Kemungkinan jadi bisa merusak jaringan sehingga harus dilindungi. Nah, dari proses autodigestif tadi melindungi organ tubuh. Nah, contoh
enzim pencernaan, pembekuan darah, contoh pepsinogen. Nah, jadi untuk mengaktifkan pepsinogen itu perlu H atau enzim proteolitik. Jadi ini yang disebut enzim proteolitik H+ atau pepsin tadi. Jadi baru nanti pepsinogen berubah menjadi pepsin, baru aktif dia. Di sini masih belum aktif. Dengan adanya pepsin, baru nanti dia aktif sebagai enzim pepsinnya. Jadi ini yang disebut dengan proenzim. Kalau ada pepsin, baru nanti dia H+ atau pepsin disebut, dia bisa menjadi enzim aktif. Nah, ada lagi isozim, enzim yang punya sifat katalitik sama tetapi berbeda bentuk. Nah, sifat kimia dan fisiknya sama, ya, berbeda nanti bentuknya. Nah, isozim mengkatalisis reaksi yang sama. Nah, ingat itu. Isozim mengkatalisis reaksi yang sama. Contoh laktat dihidrogenase. Ada 5 macam enzim LDH. Isozim 1-5. Jadi intinya apa? Isozim itu mengkatalisis yang reaksi yang sama tadi. Kita lihat dehidrogenase reaksi apa tadi? Oksidasi reduksi atau oksidoreduktase. Nah, ini contohnya laktat dehidrogenase. Ini contohnya. Ya. Nanti H4 banyak dalam jantung, M4 dalam otot dan hatinya. Ini lebih kompleks ini. Ya. Pada waktu nanti durasi dari treadmill bisa dijelaskan nanti enzim-enzimnya. Nah, bagaimana kecepatan reaksi enzim? Nah, kira-kira tadi secara umum turnover-nya kira-kira 1-10.000 molekul per detik. Turnover-nya, ya. Ya, kamu bayangkan itu secara umum 1-10 molekul per setiap detik bisa menghasilkan 1-10.000 molekul. Itulah cepatnya reaksi enzimatik tadi. Nah, seperti ini, enzim terus ini reaksinya bisa menghasilkan 1-10 molekuler per detik secara umum. Produknya ini. Nah, jadi kamu bayangkan produk ini tidak kalau dia per detik, kalau dia sampai 10.000 tidak terjadi reaksi metabolisme, bayangkan tidak dapat 10.000 molekul. Nah, itulah cepatnya. Jadi enzim substrat masuk, ya. Jadi ya, kalau ini secara molekuler seperti ini. Nah, sederhananya seperti ini. Enzim kebanyakan reaksi terkatalisis enzim sangat efisien. 10⁻³ sampai 10⁻8 kali lebih cepat dibandingkan reaksi tanpa katalisis. Coba. Umumnya setiap molekul enzim dapat mengubah 100 sampai 1000 molekul substrat menjadi produk setiap detik. Nah, bayangkan substrat itu dirubah 100 sampai 1000 per detik dirubah oleh enzim menjadi produk-produk tadi. Jumlah molekul substrat yang dapat diubah menjadi produk per molekul enzim disebut dengan turnover number. Nah, bagaimana dengan kinetik enzim? Ini nanti yang meneliti adalah Michael Menton. Nah, jadi Michael Menton mengatakan meneliti tentang kinetika enzim, dia katakan begini. Ini hasilnya nanti kamu baca ini supaya kamu pelajari, ya, K1, K2 dan seterusnya. Nanti reaksinya, kemudian dikatakan hasilnya, dikatakan oleh Menton, kecepatan reaksi enzimatik yang paling bagus adalah setengah P maksimal. Jadi tidak full kecepatannya. Kalau full mubazir, kata Michael Menton. Di mana tadi dibuktikan konstanta Michael Menton sama dengan satu substrat, satu konsentrasi substrat. Jadi artinya, jadi Km itu konsentrasi substrat, ketika jadi Km sama dengan konsentrasi substrat ketika kecepatan reaksi sama dengan setengah P maksimal. Jadi kecepatan reaksi dari enzimatik itu paling baik adalah setengah dari V maksimalnya. Itu paling bagus. Itulah yang diteliti oleh Michael Menton. Jadi kecepatan reaksi enzimatik itu yang paling baik sama dengan setengah P. Jadi kalau setengah kali dari P maksimum
kecepatan reaksi maksimumnya setengah kalinya, itu yang paling bagus kecepatan reaksi enzimatik. Jadi itu tidak mubazir. Kenapa dikatakan begitu? Karena nanti seperti yang tadi saya jelaskan di depan tadi, substratnya banyak tapi enzimnya sedikit, maka substrat itu tidak semua bisa dimetabolisme oleh enzim, tidak semua direaksikan oleh enzim, maka mubazir enzim substrat itu. Jadi kecepatannya yang paling baik kalau jumlah substratnya sama dengan konstanta ini yang diteliti oleh Michael Menten, konstanta Michael Menten sama jumlahnya. Jadi kesimpulannya bila mana Km sama dengan 1 substrat, dapatlah kecepatannya sama dengan setengah P maksimal. Inilah yang paling baik menurut Michael Menten, penelitian Michael Menten. Bila jumlah substrat, konsentrasi substrat banyak, jauh lebih kecil dari Km, maka P kecepatan berbanding lurus dengan substrat. Bila konsentrasi substrat sama dengan Km sehingga P sama dengan setengah P maksimal. Bila konsentrasi substrat jauh lebih banyak dari Km, maka P sama dengan P maksimal. Jadi yang paling bagus kalau begini kan kita lihat bahwa supaya dia P-nya sama dengan P maksimal, maka jumlah substratnya jauh lebih kecil dari konstanta Michael Menten. Jadi jumlah substratnya banyak, jauh lebih banyak dibandingkan dengan konstanta Michael Menten. Jadi itulah yang diteliti oleh. Jadi kapan P-nya P sama dengan P maksimal bila substratnya jauh lebih banyak dari konstanta Michael Menten. Nah, paling bagus kan tadi dikatakan ini ya, jumlah substratnya sama dengan 1 km. Itu berarti P-nya sama dengan setengah P maksimal. Itu yang paling bagus. Nah, kira-kira kan begini. Nah, kalau nanti di sini harga KM ini kecepatannya setengah maksimal, dia di sini. Nah, ini kan maksimalnya kan di sini. Terus kalau naik terus satu saat dia kan substratnya banyak di sini. Kecepatannya sudah maksimal, dia sudah tidak lagi bisa meningkat, dia sudah mentok di sini. Nah, jadi paling bagus di mana kalau begitu? Sebenarnya paling bagus kan tadi dikatakan di sini lah paling bagus ini, jadi dia di setengah P maksimal itu paling bagus. Nah, kira-kira kecepatan satu substrat, satu enzim, satu substrat, satu enzim, begitu. Itu paling bagus. Satu substrat, satu enzim, satu substrat, satu enzim, dia nanti kecepatannya di sini. Tapi substratnya banyak, kecepatannya nanti pada saat tertentu dia maksimal, nggak bisa lagi berubah. Nah, gitu ya. Nah, nanti kamu baca aja teorinya ini, penjelasannya ya. Nah, tadi yang saya katakan, enzim heksokinase itu dia bisa berikatan dengan glukosa maupun fruktosa. Tapi tadi tergantung dari afinitasnya, saya bilang tadi. Jadi kalau enzim heksokinase itu bisa dia tidak satu substrat, dia bisa 2 substrat, bisa terhadap glukosa dan bisa terhadap fruktosa. Tetapi harga KM-nya berbeda. Nah, mana yang lebih kecil? Glukosa. Artinya heksokinase mempunyai afinitas terhadap glukosa lebih besar daripada terhadap fruktosa. Jadi berbalik dia ya. Harga KM-nya lebih kecil, artinya dia lebih kuat afinitasnya, lebih kuat afinitasnya terhadap enzim tersebut dibandingkan dengan yang lebih besar. Nah, jadi lebih kecil harga KM, lebih besar afinitasnya, ikatannya dengan enzim dibandingkan dengan KM yang lebih besar. Nah, nanti secara teori di textbook nanti semua ada harga KM-nya masing-masing. Bisa kita lihat tadi yang paling bagus apa tadi? Lebih kecil KM-nya, dia lebih kuat berikatan dengan enzimnya dibandingkan dengan KM yang lebih besar. Nah, seperti ini.
Ini di otak ya, heksokinase di otak nih. Ada ATP, ada D-glukosa, ada D-fruktosa. Mana yang paling kecil? Lebih paling kecil adalah D-glukosa. Maka nanti ikatan antara D-glukosa dengan heksokinase yang ada di otak itu jauh lebih kuat dibandingkan dengan fruktosa. Nah, itu. Ini nanti bisa kita lihat nanti di textbook macam-macam ya. Apa saja mempengaruhi aktivitas enzim? Pertama tadi kadar enzim. Substratnya banyak, kadar enzimnya sedikit, ya maka substratnya tidak bisa semua di metabolisme, jadi mubazir. Kadar substratnya tadi sedikit, enzimnya banyak, ya nggak apa-apa, berarti nanti reaksinya maksimal. Tapi enzimnya jadi tidak semua berfungsi. Maka yang paling bagus dikatakan tadi jumlah enzim dan jumlah substratnya sama, itu yang paling bagus. Kemudian ada juga aktivator tadi apa? Mineral atau vitamin. Ada mineral atau ada vitamin itu bisa mempercepat reaksi terjadinya metabolisme. Kemudian ada penghambat. Kemudian aktivitas dari enzim itu juga dipengaruhi, ada yang bekerja di pH asam, ada yang bekerja di pH basa. Ada suhu, kalau makin tinggi suhu, aktivitas enzim itu akan terpengaruh karena tadi protein atau enzim itu akan pecah terdenaturasi. Nah, ini kira-kira tadi pengaruhnya, nanti kamu baca ini ya. Berbeda dalam jumlah enzim, coba lihat nanti. Nah, nanti jadi intinya tadi yang paling bagus apa? Kecepatan reaksinya maksimal bila satu enzim sama dengan, kecepatannya paling bagus adalah kalau satu enzim sama dengan satu substrat. Nah, itu yang paling bagus. Nah, jadi ini pengaruh kadar enzim ya. Jadi ini substrat miligram substrat yang dirubah. Nah, ini unit enzimnya. Nah, jadi kan banyak unit enzimnya. Kalau kita lihat bagusnya begini ya tadi, berbanding lurus tadi. Nah, coba nanti kamu lihat lagi pengaruh kadar enzim, enzimnya banyak, substratnya sedikit bagaimana? Enzimnya sedikit, substratnya banyak bagaimana? Ini dijelaskan dengan grafik ini ya. Nah, jadi tadi saya katakan laju reaksinya itu satu saat nanti substratnya banyak, tapi P-nya sudah maksimal, tidak lagi berubah. Jadi enzim alostatik sering memperlihatkan berupa sigmoid. Nah, jadi laju reaksi jumlah substrat yang dikonversi menjadi produk persatuan waktu, itu laju maksimal. Kebanyakan enzim menunjukkan kinetika Michelmantel. Nah, jadi kalau kita plot tadi kecepatan awal terhadap konsentrasi substrat menunjukkan grafik hiperbola. Nah, ini dia sudah hiperbola. Ya. Nah, pengaruh pH. Nah, pH terlalu tinggi atau rendah bisa menyebabkan terjadinya denaturasi ya, karena enzim sifat-sifat dari protein. pH mempengaruhi muatan enzim dan substrat. pH mempengaruhi konformasi enzim. Nah, pengaruh suhu yang meningkat, kecepatan reaksi enzimatik meningkat, tetapi terjadi denaturasi, maka nanti sifat-sifat dari protein terganggu, sifat enzimnya juga karena protein adalah enzim maka terganggu, bisa terjadinya perubahan struktur, bisa tidak berfungsi sebagai enzim. Nah, jadi di mana dia paling tinggi di sini? Kira-kira enzim itu bekerja paling bagus di sini ya. Ini maksimal. Kalau di sini udah turun dia. Kecepatan reaksinya turun kalau udah di sini. Di berapa kecepatan yang paling baik? 37 derajat Celcius. Kira-kira begitu. Jadi suhu tubuh 37 derajat Celcius, enzim itu bekerja maksimal. Maka begitu kita naik demam, enzim dalam tubuh kita akan berubah dia. Kecepatan reaksinya, kecepatan enzimatiknya akan berubah. Nah, hati-hati. Nah, jadi ini kalau enzim pada termofilik ya, ini pada bakteri kira-kira berapa nih? 70 kalau pada bakteri. Nah, 70 derajat Celcius dia. Maka
70 derajat Celcius bakteri itu masih hidup ya. Itu kita sebut apa? Pasteurisasi ya. Nah, jadi nanti turun. Baru dia turun bakterinya. Jadi kalau di dalam tubuh kita bakteri mati itu pada kira-kira nanti turun dari 70 dia turun. Nah, bagaimana dengan pH? Nah, tadi kan dikatakan ada yang pH bekerja dalam asam, ada yang bekerja dalam basa. Jadi pepsin adalah aktif di lambung, bekerja aktif pada suasana pH asam. Nah, itu kalau pepsin ya. Jadi kalau pada pH temperatur yang ekstrim, nah, apa yang terjadi? Ya tadi sudah jelas ya. pH yang ekstrim juga bisa menyebabkan denaturasi. Temperatur yang tinggi juga menyebabkan denaturasi, maka kecepatan reaksinya akan berubah makin rendah. Nah, jadi pH ini ya coba dilihat nanti, kamu baca lagi teorinya secara garis besar saya sudah sebutkan, kamu baca lagi kalau enggak nanti kamu tidak ngerti. Nah, sekarang yang terakhir inhibitor. Inhibitor adalah bahan tadi seperti logam berat yang dapat menghambat reaksi enzimatik, itu kita sebut inhibitor. Jadi dia juga memang bekerja spesifik dan bekerja pada konsentrasi rendah. Ingat ya, inhibitor adalah bahan kimia mengurangi rata-rata reaksi enzim. Spesifik dan bekerja pada konsentrasi rendah. Jadi inhibitor yang rendah, Pb, Cu, konsentrasi rendah saja sudah bisa mengganggu kerja dari enzim. Memblok kerja enzim tapi biasanya tidak merusak enzim. Tidak merusak tapi memblok kerja dari enzim. Itu namanya inhibitor. Banyak obat dan racun merupakan inhibitor. Bagaimana nanti kalau karbohidrat yang kita konsumsi itu tidak dirubah menjadi glukosa atau tidak dirubah menjadi energi, tidak dirubah karbohidrat yang kita konsumsi tidak lemak atau lemak lipid kita konsumsi tidak berubah menjadi kolesterol. Nah, nanti itu digunakan obat namanya simvastatin. Nah, itu simvastatin itu sebenarnya menghambat kerja dari enzimnya sehingga tidak menjadi kolesterol. Nah, ini kira-kira nanti kalau ada inhibitor nanti rumusnya Lineweaver-Buck-Plot. Nah, ini slope-nya ya. Slope adalah Km dibagi P maksimal. Nah, ini ya. Nah, ini grafiknya menggambarkan kalau ada inhibitor nanti sangat tergantung dari slope sudut arah Km dibagi P maksimal. Jadi enzim inhibitor dibagi dua kelompok yang menyebabkan tidak aktifnya enzim irreversible, tidak bisa kembali lagi, dia tetap ya. Jadi bergabung dengan kelompok asam amino di active site tidak dapat balik, itu disebut irreversible. Efek inhibitor dapat kembali lagi, inhibitor biasanya menyebabkan tidak aktifnya modifikasi kovalen dari struktur. Jadi contohnya apa? Cyanida. Kalau kita bicara Jessica, nah, Mirna, nah itu kan cyanida yang digunakan menyebabkan keracunan sehingga dapat menyebabkan enzim terganggu, tidak terjadi reaksi enzimatik secara tetap, di mana terikat secara kovalen pada sitokrom oksidasi mitokondria, di mana akan menghambat semua reaksi berhubungan dengan transport elektron. Menyebabkan transport elektron terganggu, terhambat, energi tidak ada, kita lemes, lama-lama tanpa energi, tidak ada tenaga, lemes, meninggal. Nah, gitu ya. Kemudian ada lagi inhibitor irreversible, senyawa penghambat yang terikat kuat pada sisi aktif. Jadi ikatan tersebut adalah ikatan kovalen. Enzim menjadi inaktif secara permanen. Nah, itu contohnya apa? Ini ada dulu DP. Nah, sebentar ya, DPP ada idoastamid, ada penisilin. Nah, ini semua nanti enzim. Nah, ini contohnya. Jadi asetilkolin dirubah menjadi asetat plus kolin.
karena asetilkolinesterasenya diganggu, dihambat, maka astat dan kolin tidak terjadi, jadi menumpuk asetilkolinnya di dalam otot. Nah ini kira-kira, maka begitu asetilkolinnya tidak dipecah menjadi astat dan kolin, menyebabkan ototnya jadi menumpuk asetilkolin, jadi kejang, otot sampai kejang pada nyamuk sehingga menyebabkan nyamuk mati. Nah kira-kira ini kerja dari pestisida, di mana pestisida akan mengganggu, maka pestisida itu mengganggu kerja dari asetilkolin esterase, sehingga asetilkolin tidak pecah menjadi astat dan kolin. Nah, itu namanya pestisidanya adalah inhibitor dari asetilkolin esterase. Jadi menghambat kerja dari enzim. Oke. Ada reversible. Nah, reversible ini dibagi 3, non-kompetitif, kompetitif, dan unkompetitif. Nah, jadi ion inhibitor enzim, zat atau senyawa yang dapat menghambat enzim tadi, ya. Ini. Nah, kalau dia kompetitif, dia bersaing, ya. Bersaing. Jadi senyawa tertentu mempunyai struktur mirip dia dengan substrat saat reaksi enzimatik. Jadi ada zat lain yang mirip dengan substrat atau substrat lain mirip dengan substrat ini. Jadi akhirnya reaksi enzimatik tidak terjadi. Contohnya asam malonat inhibitor dapat diatasi dengan menambah jumlah substrat sampai berlebihan. Jadi ada kompetisi satu substrat dengan substrat lain, itu namanya inhibitor kompetitif. Nah, kalau non-kompetitif, zat-zat kimia tertentu mempunyai afinitas yang tinggi terhadap ion logamnya, terhadap ion logam penyusun enzim. Ada di dalam enzim itu ion logam, kemudian dia berikatan dengan zat-zat kimia tertentu. Itu namanya inhibitor non-kompetitif. Senyawa penghambat untuk enzim yang mengandung Fe, yaitu dengan terjadinya reaksi antara senyawa tersebut dengan ion Fe yang menyebabkan enzim menjadi tidak aktif. Contohnya apa? Merkuri Ag merupakan penghambat enzim yang mengandung gugus sulfidil. Jadi dia apa? Enzim itu, zat-zat kimia itu lebih bereaksi dengan enzimnya dibandingkan dengan substrat tertentu. Gitu. Jadi akhirnya inhibitor ini mengganggu kerja dari enzim karena dia duluan berikatan dengan yang punya ion logam penyusun enzimnya. Ya, ntar dulu lagi ngajarin sebentar. Lagi ngajar. Ya, itu kita sebut non kompetitif. Kalau tadi kompetitif bersaing ya, bersaing jadi mirip. Kalau ini dia non kompetitif, ion logam yang ada dalam penyusun enzim itu berikatan dia dengan zat-zat kimia tertentu mempunyai afinitas tertinggi terhadap, ada di dalam logam, dalam enzim itu ada ion logam, dia bereaksi dengan zat kimia tertentu. Itu namanya non kompetitif. Jadi kompetitif, non kompetitif, unkompetitif. Non kompetitif tadi tidak, unkompetitif enzim dan inhibitor masing-masing bekerja sendiri-sendiri, tetapi dapat mengubah beberapa parameter enzim. Nah, kira-kira ini tadi parameter-parameternya, slope, Km, dan Tmax-nya. Nanti kamu baca lagi, lihat lagi slide ini, supaya kamu jadi bagaimana etanol dan metanol berkompetisi terhadap enzim yang sama. Itu contohnya tadi kita sebut kompetitif, ya, inhibitor kompetitif, karena sifatnya sama, mirip. Ya. Nah, kemudian bagaimana aspirin sebagai inhibitor pada enzim siklooksigenase, COX-1. Nah, jadi ini juga non kompetitif. Nah, jadi aspirin ini, zat kimia ini mengganggu dari menghambat kerja dari enzim siklooksigenase. Nah, kemudian ada tadi allosterik, penghambat yang dapat mempengaruhi enzim allosterik. Jadi enzim allosterik tadi apa? Mengganggu dari sisi yang lain, ya. Mempunyai dua bagian itu. Jadi sisi lain diganggu. Itu namanya enzim allosterik. Terganggu dia. Terganggu itu ada yang tadi bagus sehingga masuk, ada yang
sehingga tidak masuk ya. Itu kalau dia mengganggu dari sisi jauh, kemudian sisi aktifnya jadi tidak pas dengan substrat, ini sebenarnya gangguan yang tidak diinginkan. Tapi kalau ada gangguan yang diinginkan tadi, diganggu dari sisi jauh karena ada perubahan sisi aktif sehingga substrat pas. Nah, itu bisa saja terjadi itu, tapi tadi namanya kita tadi teori induced speed Koslan tadi, kalau itu memang terjadi perubahan struktur akibat tarik-menarik ikatan-ikatan kovalennya antara satu asam amino dengan asam amino yang lain. Tapi kalau allosterik diganggu dari sisi jauh sehingga menyebabkan sisi sisi aktifnya berubah dan tidak masuk, substratnya tidak pas lagi, tidak spesifik lagi. Nah, itu namanya inhibitor allosterik. Tapi kalau allosterik saja tidak inhibitor, berarti gangguan yang diharapkan. Kalau allosterik inhibitor mengganggu dari sisi jauh sehingga sisi aktifnya berubah. Nah, ini ya. Nanti ya. Nah, kalau kompetitif dia non kompetitif, unkompetitif masing-masing bekerja, jadi tidak akan mengganggu, sudut arahnya tidak akan terganggu. Nah, ini contohnya faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim tadi. Oke. Nah, bagaimana enzim pada diagnosa patologis? Jadi kan tadi bagaimana? Enzim itu bekerja pada sel. Begitu selnya rusak, contohnya apa enzim itu? SGOT, SGPT itu dalam hati. Begitu enzimnya rusak, maka enzimnya akan keluar dari sel. Keluar dari sel bisa kita ukur berapa kadar SGOT, SGPT yang keluar dari sel. Kalau lebih tinggi dari yang seharusnya, berarti hatinya rusak. Kita bisa diagnosa ada kerusakan hati, bisa itu nanti kita sebut hepatitis. Nah, jadi ini salah satu kegunaannya enzim ini juga bisa didiagnosa karena enzim umumnya bekerja dalam sel. Begitu di luar sel, berarti selnya rusak, selnya terganggu, selnya sakit. LDH juga begitu. Pada jantung, CPK juga nanti kita jumpai pada otot jantung, otot rangka, dan juga otak. Nah, ini semua bisa digunakan untuk mendiagnosa suatu penyakit. Intinya enzim itu bekerja pada sel. Nah, ini juga kadar enzim pada plasma itu juga bisa membantu tadi ada sel-sel mati, radang, kanker, trauma. Nah, bisa kita lihat selnya terganggu tidak, rusak enggak selnya, mati enggak selnya. Jadi dalam serum darah ukuran antigen spesifik biasanya untuk keperluan mengidentifikasi penyakit. Enzim secara normal terkonsentrasi dalam sel dan jaringan di mana mereka membentuk fungsi katalitiknya. Lebih dari 50 enzim telah ditemukan dalam serum manusia pada praktek klinis rutin yang paling umum diantaranya amilase, glipase, alkalin fosfat, fosfatase asam. Semua ini bisa nanti menentukan penyakit untuk mendiagnosa penyakit yang ada dalam tubuh kita dengan melihat dari amilase, lipase, alkalin fosfat, fosfatase asam, peptidase, transminase dan lain-lain. Nah, yang terakhir kesimpulannya bagaimana sifat enzim? Enzim bersifat koloid karena dia adalah koloid, enzim itu adalah protein, maka semua sifat-sifat protein berlaku bagi enzim, itulah maka enzim bersifat koloid. Luas permukaan besar, bersifat hidrofil, dapat bereaksi dengan senyawa asam maupun basa, kation maupun anion. Enzim sangat peka terhadap faktor-faktor yang menyebabkan denaturasi protein, misalnya apa? Suhu, pH, dan lain-lain. Enzim dapat dipacu maupun dihambat aktivitasnya. Enzim merupakan biokatalisator yang dalam jumlah sedikit memacu laju reaksi tanpa merubah keseimbangan reaksi. Enzim tidak ikut terlibat dalam reaksi, struktur enzim tetap baik sebelum maupun setelah reaksi berlangsung. Enzim bermolekul besar, enzim bersifat khas dan spesifik. Nah, inilah kesimpulan terakhir sifat-sifat enzim yang harus kamu pahami. Bagaimana nanti selanjutnya kamu belajar tentang metabolisme karbohidrat, metabolisme protein,
metabolisme lipid dalam tubuh kita dan bagaimana enzim-enzim ini bekerja dalam sel. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau ditanya atau didiskusikan. Silakan.